Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Ini hari ini, teman-teman lihat lah indeks harga saham gabungan ya. Kenapa? Ya karena si Trump sudah resmi menjalankan perang tarifnya ya. Jadi perang tarif itu dikenain di 3 negara, Meksiko, Kanada, dan Cina. Berapa yang dikenain? 25% untuk Kanada, 25% untuk Meksiko, dan 10% untuk Cina. Ini nggak tahu kenapa ya. Kok kayaknya Cina itu apa kayaknya agak agak ini ya, tidak berani gede ya. Apakah karena kemarin ya sinyal yang dikeluarkan oleh Cina di perang AI-nya ya. Jadi ya mungkin ya si Trump agak ya, tarik ulur dulu kali ya. Mungkin seperti itu. Tapi yang pasti adalah perang tarifnya sudah dimulai. Jadi ya seperti janjinya adalah awal awal apa namanya awal Februari dia udah mulai. Jadi angpau untuk si Cinanya itu sekitar 10% dari ini ya, dari buat apa namanya tarif ekspor atau tarif importnya Amerika. 10% ya. Nah, yang sudah membalas itu adalah Kanada. Yang sudah membalas itu adalah Kanada. Jadi hari ini kalau teman-teman lihat hampir boleh bilang semua bursa rontok, ya sudah sesuatu yang wajar karena sudah mulai. Dan menurut saya itu harusnya sudah price in juga. Ya, menurut saya sih harusnya udah price in. Kenapa? Karena Trump itu dilantik dari tanggal Januari kan, tanggal 20-an dan dia sudah koar-koar ini sudah sejak lama. Bahkan kita tahu bahwa di awal Februari ini adalah pelaksanaannya ya. Di awal Februari ini adalah pelaksanaan. Jadi ya sesuatu yang harusnya market sudah tidak terkejut. Ya, cuman seberapa luas ini dampak ini akan berlangsung, ini yang mesti kita pantau beberapa bulan ke depan. Yang pasti adalah Kanada sudah melancarkan balasannya ya. Tapi kalau mau dikatakan ya, kalau teman-teman mungkin kalau research sedikit mengenai Kanada ini sendiri, Kanada ini tergantung sekali kok sama Amerika. Jadi hampir boleh dibilang ya banyak anekdot di apa namanya di internet kan, Kanada itu sebenarnya adalah negara bagian ke berapa ya? Ke negara bagiannya ada berapa ya di Amerika? Nah, itu salah satu negara bagiannya Amerika. Karena hampir boleh dibilang Kanada itu tidak bisa kenapa ngapa-ngapain kalau Amerika itu sampai tidak mau import dari Kanada dan Kanada sendiri kan mendapatkan berapa dana dari Amerika ya. Teman-teman bisa search ya di internet, pasti teman-teman akan ketemu bagaimana si Kanada ini. Jadi ya Kanada itu hampir boleh bang susah untuk hidup gitu ya. Kalau dia tidak depend atau mungkin kalau sampai Amerika itu angkat kaki dari sana. Nah, kemudian kalau Meksiko itu juga sama ya. Itu kan sebenarnya adalah negara pengimpor imigran ke US kan. Jadi ya kalau diperangin tarifnya ya harusnya cukup wajar karena kedua negara ini memang tergantung sekali dengan ekonomi US ya. Nah, sedangkan mungkin kalau Cina itu agak berbeda. Cina itu dia punya power sebenarnya. Karena Cina itu mungkin kalau tidak tergantung dari pasar Amerika juga it's okay, nggak apa-apa. Karena dia punya power untuk membesarkan atau mungkin untuk membuang lah ya, kita dalam tanda petik ya, untuk membuang barangnya selain buang ke Amerika. Bahkan trik ya atau mungkin ya kita bilang trik ya taktik lah ya, taktik dagang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Cina itu mungkin dia sudah belajar lah dari periode pertamanya si Trump bahwa Trump itu kayak gini-gini ya, mereka mulai mengalokasikan pabriknya ke arah ini ya, ke luar negeri lah. Jadi nanti barang-barangnya mungkin tidak akan teridentifikasi diekspor dari atau diimpor dari Cina. Ya, mungkin bisa diimpor dari Indonesia misalnya. Padahal itu juga mungkin mereka mengalokasikan pabriknya ke Indonesia atau mungkin dia import dari Vietnam misalnya kan. Tahu sendiri teman-teman ya. Pabrik-pabrik Cina itu kan sudah banyak sekali yang sudah beroperasi di Vietnam kan. Bisa juga bahkan sampai mungkin mereka sudah membangun sendiri pabrik di US soil ya, di tanah Amerika itu sendiri sehingga tidak terdeteksi import malah ya itu adalah produk lokal bisa jadi seperti itu ya. Jadi taktik dagangnya sudah tercium banyak banget. Nah, kemudian kemarin itu yang pas perang AI itu sinyal yang sangat jelas yang diberikan oleh
oleh Cina kepada Amerika, lu berani perangin gua, gua akan melancarkan banyak sekali loh cara, termasuk AI itu sendiri. AI itu kenapa dilancarkan ke AI? Karena salah satu program nih si Trump sekitar 500 billion US dollar itu adalah proyek AI. Jadi lu lu meluncurkan sebuah program yang begitu luar biasa ya, dan dengan begitu fantastis gitu ya angka anggarannya, dan itu dikatakan itu adalah anggaran untuk pembuatan AI terbesar atau anggaran teknologi terbesar yang pernah diluncurkan di muka bumi ini, katanya begitu ya. Itu seketika kita boleh apa ya, pride-nya itu hancur sama peluncuran DeepSeek sama si Qwen itu ya. Jadi ya mungkin ya karena itu juga tarif yang dikenakan ke Cina itu cuma 10%, nggak seperti Kanada atau Meksiko yang sampai 25% ya. Nah, Trump itu udah pasti tidak berhenti di sana. Yang sudah disampaikan itu adalah next adalah perang tarif dengan Eropa. Nah, kalau teman-teman membaca kembali atau mungkin research kembali periode pertamanya dia, memang dia pertama adalah di 3 negara ini, kemudian nanti Eropa, termasuk nanti ASEAN atau Asia Tenggara, termasuk Indonesia nanti juga akan kena. Jadi karena itulah makanya market bereaksi, ya, market bereaksi pada dimulainya perang dagang ini. Jadi kalau kalau dibilang ya sekali lagi ya, kelihatannya itu sudah menjadi price in ya, kecuali ya si Trump itu masih buat sesuatu yang lebih aneh lagi. Ya, kayak kemarin ada kecelakaan pesawat kan ya, yang coba teman-teman lihat ya, yang disalahkan siapa? Dia selalu mencari kambing hitam pemerintahan yang lama kan ya. Nah, kita sih berharap adalah ya lu kerja kerja yang pas ya, jadi jangan sampai membuat gonjang-ganjing di pasar itu sampai kayak waktu periode pertamanya dia itu, nanti akan menimbulkan apa ya, kepanikan ekonomi ya. Ya mungkin kalau kita melihat lagi ke tabelnya si Samuel Banner ya, semoga tidak terlalu berat-berat sekali ya. Kita mungkin akan lihat ya sampai akhir 2026 ya, volatility yang akan dibikin oleh si Trump ini kemudian habis itu direspon oleh krisis ya. Tapi kita sih tidak berharap bahwa ini akan terjadi segera. Tapi cuman teman-teman tinggal memantau. Ini kita sedang memprice in ke arah krisis ya, kalau kita boleh katakan seperti itu ya. Kita sedang memprice in ke arah krisis. Jadi kita mau lihat nanti beberapa bulan ke depan sampai nanti akhir sampai ke 2025 itu bagaimana kebijakan-kebijakan Trump itu akhirnya membuat guncang perekonomian, termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang sedang dipersiapkan untuk kripto. Ya, saya nggak tahu akan terjadi apa karena saya juga nggak ngikutin banget ya. Tetapi akan ada sesuatu yang ya, something big lah katanya ya, something big is coming up for cryptocurrency gitu. Nah itu akan seperti apa kita nggak tahu, karena ada beberapa katalis untuk kriptonya sendiri. Ini sekali lagi saya tidak berbicara mengenai kripto, itu teman-teman bisa cek sendiri ya. The Fed sudah mulai ada keluarin sinyal bahwa bank-bank itu mungkin udah boleh membuat policy tentang cryptocurrency. Kemudian ada salah satu senator US juga mengatakan bahwa ini kelihatannya akan ada sesuatu yang besar yang mungkin akan berhubungan dengan cryptocurrency gitu ya. Ya kriptonya seperti apa kita nggak tahu. Ya, tetapi kalau sampai itu mulai dijalankan, maka kita mulai lihat gini, ada potensi likuiditas yang berkurang. Ya, ada potensi likuiditas yang mungkin akan tambah berkurang lagi di pasar modal. Ya, teman-teman tahu lah, kalau likuiditas berkurang di pasar modal, tentu gairah untuk trading, mungkin kalau invest mungkin beda ya. Tapi untuk trading itu mungkin akan berkurang. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa nanti ke depannya akan lebih sepi likuiditasnya, ya teman-teman udah siap-siap lah ya. Karena itulah makanya ini balik lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan kan? Kalau teman-teman melihat kok kayaknya suram-suram aja gitu ya di awal tahun lagi kan, fokus pada katalis. Udah, itu yang saya bisa katakan kepada teman-teman. Fokus pada katalis. Nah, katalis yang seperti apa?
katalis yang sifatnya adalah antisipasi. Kita nggak bisa fokus pada katalis-katalis yang kejutan-kejutan terus ya. Tapi fokuslah pada katalis yang sifatnya bisa diantisipasi. Artinya, bagaimana membedakan kejutan sama antisipasi? Kalau kalau pergerakan harga disebabkan oleh emosi itu cuma kejutan, karena banyak sekali informasi yang tidak kita ketahui, tetapi akhirnya muncul tiba-tiba di pasar. Itu adalah katalis kejutan, karena kita tidak bisa mengantisipasi itu. Nah, sedangkan yang kita bisa antisipasi adalah katalis-katalis yang sifatnya data, based on data. Ya, based on data. Contoh yang misalnya perubahan pada fundamental perusahaan. Jadi kita bisa mantau nih, misalnya ada kegiatan ekspansi dari perusahaan, kemudian kegiatan ekspansinya itu berhasil. Ya, kita kan bisa pantau itu. Ya, ambil contoh misalnya kayak kemarin kita memantau soal makan bergizi gratis. Siapa saja yang bisa mendapatkan efek dari makan bergizi gratis? Likuiditas ini lari ke emiten mana? Nah, itu bisa kita pantau karena berdasarkan data. Ya, kalau misalnya tiba-tiba nih, mungkin tiba-tiba datang misalnya kabar tentang akuisisi atau mungkin investor yang mulai masuk ke CMNP. Nah, itu kejutan yang tidak bisa kita antisipasi. Ya, kenapa? Karena itu sifatnya kejutan. Lu nggak punya informasi A1 kan? Jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah konsentrasi pada katalis-katalis yang bisa kita antisipasi. Contoh yang sedang kita pantau itu adalah bagaimana efek dari pembangunan pabrik kesekiannya si Avia misalnya kan. Kita kan mau memantau itu karena Avia ini adalah ya salah satu market leader kan di bidang cat kan. Nah, kita mau lihat gitu. Ini lagi dia berkembang, lagi membangun pabrik kedua ya, pabrik kedua yang akan menambah kapasitas dari Avia itu sendiri. Nah, bagaimana revenue-nya, bagaimana pendapatan yang akan dihasilkan dari pabrik kedua ini? Ya, nah, itu adalah katalis yang bisa kita pantau. Jadi jangan sampai nanti akhirnya baru keluar data, misalnya keluar data nih, ternyata pabrik kedua itu berhasil menambah revenue sekian, 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 baru lu kejar. Itu biasanya udah price in. Ya, yang kita sebut dengan istilah market discount everything itu loh. Ya. Oke, nah itu katalis-katalis seperti itu yang mau nggak mau yang harus kita pegang. Nah, ambil contoh sekarang mengenai swasembada energi. Ya, swasembada energi kita bisa lihat bagaimana ESDM ya, Kementerian ESDM ya, itu sedang berusaha untuk mengaktifkan kembali sumur-sumur tua sehingga itu mengurangi import ya, import terhadap bahan bakar dari luar gitu ya. Ya kayak Pertalite lah, Pertamax lah, Pertamax Turbo lah ya. Itu bagaimana caranya dia bisa mengaktifkan bahkan sampai minyak kan kita punya itu ya, masih punya cadangan minyak ya yang kita apa namanya, kita sedot tiap hari itu kan. Nah, itu sampai dilarang untuk diekspor. Itu harus diproduksi atau harus diolah di dalam negeri dan itu dijual dalam negeri sehingga kita bisa mengurangi import. Ya, bahkan itu satu. Kedua, bahkan sampai import yang dilakukan oleh pom-pom bensin swasta kayak AKR, Shell, ya teman-teman udah bisa lihat ya, AKR sudah nggak ada bensinnya lagi, Shell sudah mulai tutup ya. Tutup itu bukan berarti dia tutup seperti isu lama ya. Ini tutup karena nggak bisa jualan bensin karena nggak punya stok bensin, ya nggak punya stok bahan bakar loh. Karena bahan bakar mereka itu selama ini import. Jadi dia bukan beli dari Pertamina, tapi dia import sendiri. Nah, import itu dilarang. Ya, import itu sementara di stop. Ya, jadi saya berpikir adalah cuma barang-barang Cina aja di stop gitu ya. Ya, dikasih lampu merah. Ternyata ini sampai bensin, bahan bakar BBM itu apa di stop. Ya, jadi karena itulah makanya teman-teman lihat pom-pom bensin itu sampai tutup kan, nggak ada kegiatan operasi. Yang ramai itu siapa? Pertamina. Ya sampai membludak kan. Jadi ya pelanggan-pelanggan yang dari ini ya, dari pom bensin swasta termasuk saya itu sampai mau nggak mau ngantri di Pertamina kan. Nah, itu adalah salah satu usahanya. Nah, sekarang yang jadi masalah kita adalah siapa yang diuntungkan? Ya, siapa yang diuntungkan dari kegiatan ini?
Ya, kalau dulu kita melihat raja, coba kan raja kan sudah di atas nih. Kita nggak bisa lagi nih mengambil si raja. Kalaupun kita ambil, ya tentu ini tentu resikonya jauh lebih besar kan. Nah, kira-kira ada saham sejenis raja yang memiliki kemampuan untuk menangkap peluang ini, itu apa? Ya, salah satunya betul. Ya, salah satunya ada Elsa. Cuman Elsa ini masih berhubungan dengan BUMN ya. Nah, salah satunya adalah Elsa. Mungkin teman-teman bisa melihat Elsa. Nah, sekarang katalis apa yang ada di Elsa saat ini? Apakah katalis ini memampukan si Elsa untuk bisa menangkap peluang ini? Ya, karena ini jelas sebuah peluang dong. Membangkitkan sumur-sumur tua ya atau mengoperasikan kembali sumur-sumur tua tentu dibutuhkan kontraktor yang cukup banyak. Ya, salah satunya ya pasti Elsa. Elsa ya kalau kontraktor Pertamina ya pasti kebagian dia lah ya. Nah, itu teman bisa lihat katalis ini kira-kira berdampak nggak kepada Elsa. Ya, yang kita bisa lihat sekarang adalah teknikalnya. Sedangkan kalau untuk yang fundamental teman-teman cek sendiri lah ya. Nah, yang kita lihat pada teknikalnya ini kan sebenarnya udah lumayan naik ya. Elsa ya. Oke, ini atas kemudian habis itu terjadi koreksi. Ya, kita lihat sebentar ya. Kalau teman-teman lihat pola yang kemarin kita udah pernah jelaskan, ya buang dulu ini. Apa yang terjadi di sini? Mana pennya? Apa yang terjadi di sini? Ya, ada lonjakan pada harganya. Kita lihat. Ada lonjakan pada harga. Sebentar saya buang dulu emangnya biar. Nah, ada lonjakan pada harga. Ini ada lonjakan pada harga. Cek katalis di sini. Yang setahu saya itu kemarin itu ada katalis apa di daerah sini. Ya. Kemudian habis itu apa? Karena ini baru lonjakan, mungkin market belum ini ya lebih disebabkan oleh euforia. Kemudian habis itu terjadi koreksi yang tajam. Ini kok masih cukup sesuai ya. Oke, terjadi koreksi yang tajam. Oke, ini kenaikannya berapa persen? Ya, cocok ya sekitar 36,78% kemudian terjadi koreksi. Pada saat koreksi, teman-teman juga bisa lihat ya volumenya itu hampir nggak ada. Nah, kalau volume hampir nggak ada, artinya apa? Artinya kemungkinan besar ya memang ada terjadi akumulasi atau yang sudah dilakukan akumulasi sebelumnya itu nggak keluar. Ya, yang ada di sini, di daerah sini itu kemungkinan besar nggak keluar. Teman-teman bisa cek di broker summary lah dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat daerah situ ya. Kemudian habis itu yang kita tungguin apa? Proses akumulasi yang sesungguhnya terjadi. Berarti ini di sini harus ada bullish activity kan? Atau setidaknya nanti mungkin akan ada daerah konsolidasinya. Ya kita mau lihat seperti itu kan, ada daerah konsolidasi. Nah kalau daerah konsolidasi terjadi, kita mau tunggu apa? Cuma tunggu dua setup saja kan, money spot dan minor uptrendnya atau kometnya di daerah ujung-ujungnya gitu ya. Itu yang mau kita lihat. Nah ditambah lagi di sini kan ada trendline ya. Mungkin itu bisa menjadi sinyal awal buat kita entry juga kan ya. Ya, oke. Nah, ini kalau kita lihat Elsa ya, saya lengkapin dulu. Nah, ini adalah daerah demand yang sebelumnya. Oke, dia sudah sampai ya. Dia sudah ada di daerah situ. Oke, dia udah balik lagi ke daerah situ. Kalau lu pakai weekly mungkin lebih kelihatan. Nah, dia sudah balik lagi. Nanti mungkin paling akan sampai ke daerah sekitar. Ya, nah itu sudah balik, sudah sampai ya. Sudah sampai ke daerah situ. Oke. Ya ini Elsa, tapi kita nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Karena itulah makanya di sini kita mau nggak mau kita pantau. Ya, ada perubahan terhadap fundamental nggak? Ada data-data yang bagus yang nanti akan nongol di fundamentalnya si Elsa. Entah itu revenue-nya, ya entah itu nanti EPS-nya akan tambah baik. Ya teman-teman bisa cek dari sekarang lah EPS-nya seperti apa. Kalau sudah mulai ada lonjakan-lonjakan pada EPS, ya you know lah ya kan pasti ada sesuatu yang sedang ada di balik layar itu loh. Ya. Oke? Nah, ini nih kurang lebih salah satunya. Jadi teman-teman bisa mengantisipasi hal-hal itu dan yang penting adalah datanya ada, datanya jelas. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba bergerak kemudian habis itu ini kenapa ya? Ini apa ya? Ini sedang ngapain dan lain sebagainya. Kita nggak bisa memantau itu. Ya, contoh misalnya kayak kemarin kita bicara mengenai Petrosea misalnya.
Petrosia ini kan diakuisisi, ya diakuisisi. Nah, pada saat dia diakuisisi, kan pasti sudah ada keterangannya. Nih, mari kita lihat sebentar ya. Nih, teman-teman lihat ya. Oke, nah pada saat diakuisisi, ini sebelumnya, ini yang nggak kepantau ya. Nah, dia pada saat diakuisisi, ini sudah ada lonjakan pada volume, kemudian terjadi koreksi. Kita lihat lonjakannya itu kalau nggak salah ini arah ya lonjakannya. Ya, lihat ya, itu sampai 150%. Oke, ya. Kemudian terjadi koreksi. Ya, koreksinya udah pasti tajam lah karena kenaikannya sampai 150% kan. Ya, ini koreksi yang tajam, kemudian habis itu disertai oleh ini sedikit ya. Ini karena ini weekly ya, teman-teman. Ini ada sedikit. Saya pindahin ke daily dulu deh. Nah, teman-teman lihat ya, ada sedikit terjadi akumulasi di situ. Nah, apakah pola ini itu juga akan terjadi pada Elsa nanti? Kalau ini kan berita tentang akuisisi, ini kejutannya. Ini adalah kejutannya. Ini kejutannya, kemudian pasar mulai logis. Lah, ini kan baru akuisisi, belum ada perubahan terhadap fundamental apapun kan ya pada Petrosia dan lain sebagainya kan belum ada kan. Nah, karena dan harganya juga udah melonjak terlalu tinggi. Buat gajah nggak mungkin dong, masa gue beli di harga yang mahal kan? Ya, sedangkan ini belum terbukti, baru diakuisisi tok. Ya, nah kemudian muncul ya katalis-katalis mengenai pengaktifkan sumber tua dan lain sebagainya kan. Kemudian dia melonjak. Dia naik ya. Nah, itu jelas ya. Ini lihat teman-teman bisa lihat sendiri volumenya kan sejak kenaikannya udah nggak pernah turun lagi ya. Ya, ini kurang lebih contoh lah ya. Apakah pola ini akan berulang pada Elsa? Kira-kira Elsa bakalan kayak gini apa enggak? Ya, atau mungkin karena dia BUMN mungkin tidak akan bergerak sekencang itu, tapi teman-teman tinggal memantau. Ya, jadi kita mengambil entry, mengambil sebuah posisi dan lain sebagainya bukan berdasarkan emosi, bukan karena harga naik, oke kita kejar. Karena ini diomongin kiri dan kanan kita kejar. Enggak kan? Ya. Semua berdasarkan data. Jadi data dan pola dan metode itu ya framework tradingnya itu udah clear, udah jelas. Ya, oke? Ya, ini harus teman-teman kuatkan. Karena apa? Karena volatility di market itu udah pasti luar biasa. Saham-saham yang tanpa katalis, teman-teman bisa lihat kalau pada saat market jatuh, ya market direction-nya sedang jatuh begini, ya lu akan lihat ya bagaimana dia tidak bertahan di market, ya. Mungkin koreksinya mungkin akan tajam-tajam sekali, ya. Betul nggak? Ya, ini teman-teman cek aja. Cek sendiri ya, kalau dia nggak ada katalisnya, apa yang terjadi di market? Begitu market lagi kolaps, ya dia kolaps akan lebih kencang lagi. Tapi kalau dia masih punya katalis itu, si gajahnya masih stay. Karena ini masih belum di price in oleh market. Contoh misalnya kayak kontrak Suni sama Pertamina itu kan masih belum di price in oleh market kan. Cuma market direction-nya jelek. Lu mau ngomong apa? Ya hampir 75% pergerakan harga pada saham-saham ya nggak cuma saham di Indonesia lah ya. Saham dimanapun itu pasti akan ikut market, pasti akan terseret. Cuma 25% doang yang bisa perform pada saat market lagi jelek. Ya, jadi ya kalau apalagi dengan saham-saham yang tanpa katalis, ya lu udah pasti akan terseret ke pergerakan market directions-nya. Gitu ya. Contoh kayak hari ini lah, lu lihat pagi ya. Pagi dia turun sampai ke bawah 7.000 kan? Ya, itu gimana yang lain-lainnya. Contoh misalnya kayak JPFA juga sama ya. JPFA malah paginya bagus nih. Ya, paginya bagus ya, benar gak sih? Iya ya. Oh enggak, paginya malah itu jelek ya. Paginya jelek, kemudian habis itu ketarik naik lagi. Oke, ini contoh kayak JPFA. Contoh kayak Avia juga. Sama kan? Jadi kalau dia tidak punya katalis di situ, ya tarikannya pasti akan nggak ada lah. Ya pasti tidak akan ada tarikan. Kalau misalnya dia turun ke bawah, siapa yang mau nampung gitu kan? Siapa yang akan melihat dia murah? Kan? Ya. Sama apa lagi ya? Misalnya kayak Suni deh. Suni hari ini turun lumayan kalau nggak salah ya. Daily. Nah, ini Suni. Ini kan belum diprasin oleh market dengan kontrak-kontraknya kan. Ya, kemudian habis itu Raja. Raja hari ini kalau nggak salah koreksi juga tajam ya.
Nah, ini raja. Dia kan udah di atas nih. Kalau nanti keluar katalis-katalis lagi, sebenarnya ya saya mungkin akan melihatnya itu lebih ke arah udah price in. Ya karena ada kenaikannya itu sudah berapa persen ya si raja ya? Sudah 200% lebih. Jadi udah 2 kali lipat. Jadi kalau kita analogikan katalis itu makanan, ini katalis, emitennya sudah segini. Jadi makanan segini untuk dimakan sama orang gendut itu udah nggak ada rasanya lah ya. Itu cuma bikin kotor gigi doang kata si orang-orang gendut itu ya. Tapi akan berbeda kalau katalis di bawah sini itu makanannya itu masih segede gini, sedangkan kita itu masih segini gitu lah, masih ceking-ceking begini ya emitennya ya. Jadi kalau katalis segini, wah itu jelas jelas apa ya? Jelas akan memberikan dampak lah ya, menimbun lemak dan lain sebagainya. Itu makanannya masih banyak sekali. Ya, nah tapi dengan begitu ya otomatis berat badan naik kan. Nah ini lu umpama kayak gitulah, ya umpama kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang cewek jangan tersinggung ya. Ini dia makan banyak, ya, apalagi makanan di sini penuh dengan lemak, ya penuh dengan yang manis-manis segala macam. Oh ini kan pertumbuhan badan itu kan pasti akan jauh lebih besar, benar ya. Jadi kalau katalisnya manis, katalisnya penuh lemak, ya samcan goreng lah, ya lu sebutlah apa aja sih ya. Nah, itu pasti akan menggemukkan lu lebih cepat. Ya, tapi kalau misalnya dia makannya bergizi, gemuknya juga mungkin itu ya, eh, bergeraknya mungkin agak pelan kali ya. Ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat katalisnya kok kayaknya manis banget ya, penuh dengan makanan-makanan yang berlemak, pergerakannya akan jauh lebih besar. Ya, tetapi kalau misalnya dia sudah emitennya sudah gede, emitennya sudah besar ya. Jadi kondisi lambungnya mungkin udah menyesuaikan dengan makannya lah ya. Tadi ya cuma segini gitu ya, sekarang udah mulai membesar gitu ya. Nah, kalau lu cuma dikasih makan segini, yang nggak ada efek gitu kan. Cuma makanya kan dibilang cuma bikin kotor gigi aja buat orang-orang yang sudah gede. Apalagi dengan lambungnya sudah membesar sesuai dengan keadaan ya. Itu udah nggak mempan. Jadi kalau teman-teman lihat katalisnya ya kurang lebih seperti itulah ya. Menganalogikan katalis ya. Ya kalau katalisnya keluarnya positif, nah harganya masih di sini di daerah-daerah murah, ya tentu ini jadi makanan lezat buat ini ya buat orang-orang kurus ini untuk membesarkan badannya kan. Tapi kalau katalisnya keluar di daerah-daerah di mana harganya sudah naik ke atas cukup banyak, ambil contoh lah ya. Kita ambil contoh. Saya paling senang dengan ini karena banyak sekali yang katanya nyangkut di situ. Ya, tapi ya udah, mau gimana lagi gitu kan. Tapi ini saya seneng sih membahas yang ini biar 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 kapok sekalian. Biar kalau nggak belajar lagi ya saya nggak tahu lagi ya teman-teman ya akan dipaksa untuk belajar lagi nanti. Ya kalau ini, ya kan lu lihat emitennya cuma segini. Masih ceking lah ya. Nah, katalis yang dikeluarin itu gede, segini. Nah, jadi kalau dia makan ya jelas. Jelas itu akan mendorong harga atau mendorong berat badannya tambah besar, kan? Ya. Nah, kalau dia udah di daerah sini, kemudian masih banyak orang yang masih bilang, ayo beli, ayo beli, ayo beli. Katalisnya masih oke, bla 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 segala macam. Betul, katalis saat itu benar-benar memang oke. Dia kemudian ada keluar anak perusahaannya segala macam kan? Ya, tapi badannya, lambungnya sudah besar. Ya, lambungnya sudah besar. Lu cuma kasih katalis segini. Lu cuma kasih makan segitu doang. Even itu makanannya donat terbaik di dunia, ya atau mungkin samchan dari mana gitu ya. Pokoknya itu the best lah ya. Steak wagyu. Ini bukan A5 lagi, A berapa gitu kan. Itu udah nggak ada efek. Kenapa? Karena lambungnya sudah terlalu besar, lu cuma ngasih sedikit itu udah ya efeknya udah nggak ada, gitu ya, paham ya? Ya, nah karena itulah makanya kita melihat si katalis itu berdasarkan psikologi market, gitu ya. Kalau lu lihat kayak gini kan, ya ini pergerakan ini kan mirip banget kan sama psikologi market. Di daerah sini itu ada apa? Ada fase apa? Ada still, masih ingat gak sih teman-teman? Ada still, ada awareness. Pada fase still ini informasi A1, lu nggak tahu apa-apa di sini. Ya itu informasi A1, udahlah. Ya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain kan di situ kan. Itu akan penuh dengan kejutan-kejutan. Dan lu nggak bisa antisipasi. Ya, kenapa? Karena gua nggak tahu apa yang terjadi di sana. Itu kan kita retail, cuma bisa ngintip doang, nggak bisa tahu secara full.
Oke, tetapi nanti akan masuk ke dalam satu fase namanya awareness. Fase awareness ini apa? Fase di mana data-data itu sudah mulai nongol. Datanya sudah mulai nongol. Institusi-institusi selain si gajah-gajah yang punya informasi A1 sudah tahu gitu loh. Oh, ini loh datanya. Sudah bisa kita antisipasi. Nah, karena kita sudah tahu datanya, maka yang kita lakukan apa? Ya mulai melakukan akumulasi, ikut. Kita nggak bisa ikut dari awal, udah jelas, itu udah clear banget. Lu nggak mungkin juga ikut gaya mereka. Ya, kecuali dana lu sebesar mereka. Tapi kalau misalnya dana lu tidak sebesar mereka, lu akan kayak cacing kepanasan, nunggu berapa lama. Ya, ini aja teman-teman bisa lihat ya, fase sideways-nya dia itu dari 15 September 2023 baru jalan kemudian 1 tahun kemudian. Ya, lu tahan seminggu aja sudah kayak apa ya kan? Ya, benar-benar udah kayak cacing kepanasan. Nggak usah bilang seminggu lah. Sehari aja nggak jalan, ya kok nggak jalan ya? Aduh, gimana ya? Gimana ya? Gitu kan? Nah, kebayang nggak sih kalau lu ikut dari fase still kan nggak mungkin kan? Ya, jadi kita nggak mungkin. Udah kita clear banget lah itu ya. Kita akan masuk di fase di mana awareness itu mulai keluar, di mana ada katalis-katalis yang bisa kita ukur datanya. Ya, apa yang kita bisa ukur? Ya fundamental. Kita mulai lihat EPS yang mulai membaik, ya, revenue yang mulai membaik, ya, ada peningkatan pada pendapatan mereka. Ya, jadi katalis-katalis itu yang kita kejar kan? Ya. Nah, kalau katalisnya masih juga nongol bagus-bagus, tapi harganya sudah di atas. Ini naiknya udah berapa ribu persen ya? Bentar, kita cek dulu. 300% lebih ya, tapi ini sebenarnya kalau diukur cuma 300%, sebenarnya kalau ukur dari gocap ini udah nggak tahu berapa ribu persen lah ya, tapi ini dari daerah sideways ini sampai ke atas itu sekitar 300% atau 3 kali lah ya. Nah, kalau dia udah naik 3 kalinya, kemudian katalis masih nongol ya, itu sudah tidak mengenyangkan buat emiten ini. Kenapa? Katalisnya cenderung cuma makanan-makanan yang bikin kotor di gigi aja katanya. Ya, paham ya? Ini psikologi market kok. Nah, kalau lu tanya lagi katalisnya seperti apa, kok katalis keluar bagus-bagus kok, kenapa jadi turun? Nah, ini namanya market discount everything. Maksudnya sudah memperhitungkan itu semua. Gitu. Jadi kalau katalis masih nongol di daerah atas, itu cuman katalis yang ya sifatnya cuman cemilan-cemilan doang buat emiten. Jadi buat ya pergerakan-pergerakan kecil begitu loh. Ya, pergerakan untuk apa? Keluar barang. Lu tahu ya daerah distribusi gimana? Ya, manuver-manuver ini kan sama kan? Ya, ini adalah BC, ini ST ya. Terus ini UT dan UTAT. Wis kan? Bang, ini SOW. Ya kalau lu balik daerah akumulasi berarti ini SOS kan? Tetapi ini kalau balik di distribusi ini SOW. Udah habis itu ya lu tunggulah lebih murah lagi. Tunggulah ada sebuah katalis lagi. Ini kan sekarang ceritanya badannya atau lambungnya. Oke, kita pakai kilo aja ya. Ibu-ibu tutup telinga aja ya. Kalau udah pakai kilo-kiloan ya. Misalnya nih, lu di sini itu masih 50 kilo. Oke, 50 kilo termasuk ceking nggak ya? Ya kalau buat ibu-ibu mungkin ini udah gemuk ini. Ya 40 kilo lah. Ya, 40 kilo. Lu di bawah sini 40 kilo, kemudian lu dikasih pokoknya semua yang manis lah, kue tat manis ya, kemudian habis itu daging samca, daging wagyu, pokoknya semua udah lu dicekokin gitu ya. Nah, kira-kira 40 kilo ini bakalan mulai naik ya. Ini makanan lu loh. Ya, ini katalisnya. Pasti naik dong. Seiring dengan kenaikan berat badan lu, kondisi lambung lu pun akan menyesuaikan ya, dia akan membesar, nggak tahu lah bagaimana cara membesarnya lah, ajaibnya lah ya, dia akan membesar, betul nggak? Di sini mungkin 50 kilo ya, 70 kilo ya, kemudian udah masuk 100 kilo. Nah, orang 100 kilo, orang yang dengan berat badan 100 kilo, lu kasih makanan yang sama dengan yang dibawa, kira-kira masih mempan nggak? Kayaknya udah nggak mempan, bener nggak? Dia 40 kilo, ini kenyang banget. Begitu makanan yang sama, kelihatannya gede. Ya, kelihatannya banyak. Oke, tetapi kondisinya dia sudah 2,5 kali lipatnya. Bah, kalau 3 kalinya berarti 120 kilo ya. Dia sudah 120 kilo.
Ya, lu kasih makanan yang sama dengan waktu dia 40 kilo, kira-kira efeknya gimana? Ya, gue minta lagi, harusnya lu memberikan gue 3 kali lipat makanan yang di 40 kilo. Ya paham ya, ini cuma analogi doang ya. Ibu-ibu pokoknya kalau udah dengar kilo-kiloan nggak seneng, tutup telinganya. Ya, oke? Nah, lu kebayangkan ya, jadi katalis pada saat dia sudah besar segitu, dia harus jauh lebih besar lagi. Gitu. Kalau dia tidak bisa membuat katalis lebih besar, maka ya koreksi akan terjadi. Oke, paham ya? Ini saya seneng nih. Kenapa? Karena dari kemarin kan kita meresearch kan untuk e-course kan. Jadi semua ini saya butuh analogi untuk menjelaskan di e-course. Karena e-course itu kita tidak interaktif kan. Ya. Jadi teman-teman mesti bisa oh gini ya, oh gini ya. Jadi ya kurang lebih begitulah ya. Jadi ini akan terjadi seperti ini. Ya, kemudian teman-teman bisa lihat sendiri volumenya. Volume itu menunjukkan apa? Pada saat dia turun, volume tambah besar. Ini kenapain dia? Apakah, oh ini akumulasi nih. Harganya turun, tapi volumenya ikutan besar. Masih lu sebut itu akumulasi? Gimana coba? Ya, gimana coba ya? Kita analogikan lagi ya. Sekarang jadi masalah adalah lu udah sekarang udah 120 kilo. Oke? 120 kilo. Nah, lu nggak dikasih makan lagi. Tiba-tiba lu nggak dikasih makan. Kira-kira apa yang terjadi dengan 120 kilo lu? Ada orang yang mungkin bisa koit gitu ya ya ampun udah segendut gitu nggak dikasih makan kan habis-habisan kan. Tiba-tiba ya lu karena lu ekstrim, mungkin dietnya semua ekstrim, maka ya, penurunan badannya akan terjadi ekstrim juga. Naiknya ekstrim, penurunannya juga pasti akan ekstrim. Ya, kalau lu diet ya volume ini kita anggap inilah dia dietnya udah maksimal. Lu kalau nggak diet habis lu. Gitu kan jantung lu udah kebungkus lemak ya. Apalagi kalau orang gemuk ya. Ya kayak gitulah ya. Gula darahnya udah tinggi, kemudian habis itu tekanan darah tinggi. Oh, lu kalau nggak diet, kalau lu nggak menjalankan hidup sehat, habis tuh. Jadi dia diet habis-habisan. Nah, itu diceritakan di volume. Ya, jadi volume itu habis-habisan mencoba untuk kabur, kabur, kabur gitu kan. Nah, kalau udah volume sebesar itu dia bilang kabur, lu tampung, gimana dong? Kira-kira gimana? Ya, apakah oh nah ini koreksi, ini diskon nih. Kalau sampai masih ada yang ngomong si Pani itu diskon, ya saya nggak tahu lagi ya. Tapi betul dia lagi diskon, tetapi belum waktunya kita ambil. Paham ya? Ya belum waktunya kita ambil. Nanti tunggu katalis-katalis yang akan nongol di daerah situ. Pasti akan ada nongol katalisnya. Nah sekarang untuk sektor properti ya udah hampir benar tiarap banget lah. Bank Indonesia memang turunin suku bunga, tapi kan setengah hati kan? Ya, kemudian kalau kita lihat dari The Fed itu kelihatannya tidak minat gitu loh untuk nurunin suku bunga dengan kondisi inflasi masih begitu tinggi. Nanti Juni lagi. Nanti bulan tanggal ini Jumat ini tanggal berapa ya? Nah, itu akan keluar NFP. Kita akan lihat penganggurannya gimana. Karena ini adalah NFP pertama si Trump kan. Ya, walaupun ya mungkin ya tidak berubah masih dipengaruhi oleh pemerintahan yang lama. Tapi ini akan jadi NFP pertama. Ya mungkin nanti akan jadi pertimbangan The Fed juga, nanti dia akan ngomong kan, ya kira-kira akan seperti apa. Nah, nanti bulan depan, data-data bulan depan, bulan Maret itu akan mencerminkan apa yang dilakukan oleh Trump hari ini. Nah, kita mau lihat nanti kira-kira di Maret ya. Maret awal itu kan berarti data Februari kan. Ini Februari kan berarti udah sepenuhnya kebijakan si Trump nih. Kita mau lihat Trump itu bagaimana. Kalau sampai tidak ada perubahan pada data, berarti The Fed itu ogah nurunin suku bunga. Kalau The Fed itu ogah nurunin suku bunga, lu jangan harap properti itu ada sesuatu. Apalagi dengan adanya perang dagang. Orang ya lu pasti masih trauma lah dengan perang dagang yang waktu ini ya, waktu periode pertamanya si Trump kan. Gimana? Ya, udah pasti akan ngencengin ikat pinggang dulu lah. Nanti dulu lah, gue lihat kondisi dulu lah. Ya, bener ya? Ya, si Presiden Prabowo aja ngapain dia? Pemotongan anggaran sampai gila-gilaan. Itu yang saya bilang, kita lagi nggak punya uang.
Ya kita lagi nggak punya uang. Jadi karena itulah mau nggak mau harus comot dari mana-mana. Ya, itu kondisi kita. Jadi kemarin kalau sampai US dollar, euro itu sampai menguat segitu kencengnya, saya kaget sih. Ya, ternyata itu cuma error. Saya pikir ada penyesuaian ini, jangan-jangan ada kebijakan apa yang kita nggak tahu tiba-tiba bisa terjadi. Ternyata itu benar-benar error, ya. Jadi itu jangan nggak ada kejutan sama sekali di daerah situ. Ya kalau sampai iya seperti itu, ya itu luar biasa sih ya. Sampai dari 16.000 menjadi 8.000 itu turun 100% tuh ya. Ya pas saya cek di TradingView nggak ngapa-ngapain kok. Ini kok kenapa begini gitu ya. Karena banyak sekali yang posting, banyak sekali yang nanya. Ini kenapa nih? Ada apa ini? Saya juga nggak tahu ada apa. Gitu. Ya. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak? Tapi ini cukup clear ya. Jadi ini yang akan kita lakukan. Mau nggak mau teman-teman harus menunggu katalisnya. Ya, dan ngambil saham-saham yang katalisnya ada, kelihatan. Kalau katalisnya nggak kelihatan, lu akan diombang-ambing dengan pergerakan market. Lu akan ya kalau market direction-nya turun ya, dia pasti akan turun ya. Kenapa? Karena nggak ada tahanan dia. Apa yang mau ditahan gitu loh? Karena nggak ada katalisnya. Kalau dia nggak ada katalis, ya nggak ada yang ditungguin, nggak ada yang nungguin gitu loh. Kalau nggak ada yang nungguin, siapa yang mau nainin harga? Ya kalau yang pegang barang ya lebih banyak untungnya. Ya teman-teman tahu lah, mereka kan lebih kita ya, terutama kita loh ya. Kita kan jauh lebih seneng jauh lebih sering eh, bergerak karena emosi kan dibandingkan karena logik kan. Ya, tapi itu wajar sih kalau memang manusia kan selalu gitu kan. Dia emosi dulu, logik belakangan kan. Ya kalau bahasa okemnya, ya udah yang penting hajar dulu, mikirnya belakangan. Ya, jangan seperti itu karena itu udah pasti ya konsekuensinya lu tahu sendiri di lapangan itu seperti apa kan. Kalau emosi jalan duluan ya ujung-ujungnya pasti penyesalan lah. Kalau di media sosial ya minta maaf. Ya, Indi mari kita lihat. Oh ya, Pak Kandi kan datang kan waktu Kopdar kemarin kan, kita udah lihat katalis-katalisnya si Indi kan, bahwa ya kalau sekarang dia akan ada koreksi segala macam itu sesuatu yang masih cukup wajar ya, karena katalis-katalisnya masih belum berwujud nih. Yang kita butuh pantau dari Indi adalah corporate action yang sudah dilakukan, termasuk penjualan penjualan tambangnya dan yang tambang Kideco-nya ke Cuan dan lain sebagainya itu ya. Nah, uangnya kan sekarang lagi dipakai untuk bisnis-bisnis barunya kan. Nah, bisnis barunya itu masalahnya belum ada data. Ya belum ada data, kita masih belum ketemu. Saya juga belum ketemu. Teman-teman kalau misalnya udah mulai dapat data-data anak-anak perusahaan yang sedang dibangun oleh si Indi, coba kasih tahu saya ya. Nah, ini yang mau kita tunggu dari si Indi. Katalis-katalis yang bisa kita ukur. Datanya itu jelas gitu loh. Nah, sedangkan data-data anak perusahaan itu masih belum dipublikasikan. Karena itu wajar ya sesuatu, karena dia nggak go public kan anak-anak perusahaannya kan. Jadi kalau dia nggak mempublikasikan data juga sebenarnya ya fine-fine aja karena nggak ada keharusan perusahaan-perusahaan yang tidak terbuka itu untuk mempublikasikan datanya. Tapi kita mau lihat itu adalah indinya dapat berapa dari sana. Nah kalau indinya sudah mulai memberikan ada ini misalnya perusahaan A sudah memberikan kontribusi sekian kan nanti 2028 ya. Saya agak-agak lupa tahunnya ya. 50% lebih pemasukannya si Indi akan dari EBT, energi baru dan terbarukan. Gitu. Ya. Jadi ya ini kalau misalnya dia masih turun, tunggu aja nanti ada wilayah di mana dia akan konsolidasi. Nah, pada saat dia konsolidasi itu yang perlu kita pantau. Ya, di situ lu mau masuk, lu mau cicil segala macam tinggal pantau aja. Ya, data-datanya mulai keluar ya, logik aja kita bermain logik aja ya. Kalau pergerakan ini kan pasti emosi. Pergerakan ini pasti emosi ya. Katalis mungkin ada, kejutan-kejutan mungkin ada keluar dari situ. Nah, sekarang yang kita mau tunggu adalah koreksi yang tajam. Ya, kalau teman-teman lihat polanya kan, kejutan, koreksi yang tajam, kemudian terjadi sideways.
Ya, itu yang mau kita tungguin. Nah, karena itu udah pasti ada di daerah-daerah ya fase B, ya fase C, fase D, ya. Nah, kita mau tunggu nanti setup di daerah situ. Ya, sabar aja, karena kan katalisnya kita udah tahu, oke? Nah, yang kita butuhkan adalah datanya. Datanya itu masalahnya belum keluar, ya, belum kita lihat. Jadi yang kita perlu pantau itu adalah datanya. Nanti IPS-nya pasti akan membaik kan. Ya, IPS demi IPS seperti apa, revenue-nya, pendapatannya, ya, yang masuk ke dalam Indi itu seperti apa. Ini yang mau kita pantau karena Indi itu kan baru melakukan ini bukan ekspansi ya, namanya apa itu? Switching ya. Nama kerennya apa sih ya yang itu ya? Dia merubah lini bisnisnya. Ya, adalah istilahnya, saya nggak tahu lah, saya lupa itu. Ya, nah dia merubah lini bisnisnya, diversifikasi. Thank you, Pak. Ya, dia merubah lini bisnisnya. Nah, perubahan ini kan butuh data di lapangan kan. Kita butuh lihat nih, berhasil apa enggak. Kalau dia nggak berhasil, ngapain lu masuk ke situ? Tapi kalau dia berhasil, berarti kan akan ada data-data yang menunjukkan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik kan? Nah, begitu dia lebih baik, lebih baik, lebih baik, teman-teman lihat deh. Pasti ada jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Gajah. Ya, daerah-daerah situ. Ya, mungkin nanti dia akan ada konsolidasi. Konsolidasi dari mana? Kita nggak tahu. Tunggu aja konsolidasinya. Pada saat dia konsolidasi, ya pantau datanya. Ya itu pasti akan muncul katalis-katalis. Nanti pasti akan ada berita. Oh, anak perusahaan indie ya mungkin kayak misalnya Alfa berhasil menjual sekian 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 ya akhirnya keuntungan Alfa sekian 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 misalnya kayak gitu misalnya ya. Itu katalis-katalis yang pasti akan nongol. Nah, kondisi indie sekarang itu adalah orang yang sangat-sangat ceking. Apalagi kayak Adaro itu lebih ceking lagi ya. Itu menjual apa dia bukan menjual sih ya, dia memisahkan bisnisnya. Ya, memisahkan bisnisnya. Jadi Adaro itu fokus pada EBT, energi baru dan terbarukan untuk bisnis ke depannya. Ya, sedangkan anak perusahaannya dia tetap mengelola batu bara kan. Nah, sedangkan ini tidak. Ya, ini benar-benar switch gitu. Ada yang batu baranya malah dijual-jualin. Ya, ini yang kita lihat. Jadi kalau teman-teman lihat untuk katalis-katalis ke depannya, ya teman-teman cek data-datanya. Data-data dari hasil diversifikasi lini bisnisnya itu bagaimana? Kalau perusahaan ini berhasil, ini berhasil, ini berhasil, ini berhasil. Berarti kontribusi anak perusahaannya kepada induknya pasti gede. Karena berhasil. Gitu kan? Nah, kalau kontribusi ke induknya gede, gimana kira-kira lu menghargai nilai perusahaan dari si Indi? Ya, pasti akan ada peningkatan dong. Ya masa iya udah dikasih makan dari mana-mana, nggak gendut-gendut juga ini orang. Ya, ada sih orang yang dikasih makan terus nggak gede-gede ya, nggak besar-besar juga kan. Itu kayak saya dulu lah. Saya mungkin, tapi kalau misalnya bagaimanapun juga pasti ada penambahan berat badan. Nggak mungkin nggak ada lu kamu makan terus kok. Ya ini ceritanya dicekokin dari mana-mana lu. Ya anak perusahaan yang ini kasih makan, anak perusahaan ini kasih makan, anak perusahaan ini kasih makan, anak perusahaan ini kasih makan. Nah kalau banyak sekali makanan seperti itu, masa nggak gede ini badan? Betul nggak? Ya, jadi ini yang mau nanti kita tinggal kita pantau untuk si Indi. Pegas LPG 3 kilogram ini dikurangin. Apakah itu sebenarnya buat saya itu sesuatu yang bagus karena itu mengurangi bebannya si perusahaan. Lu tahu sendiri kalau subsidi kan, ya artinya perusahaan itu pun bisa jadi dipaksa oleh pemerintah untuk lu ikutan dong. Jangan cuma gua doang yang bayar gitu kan. Atau bisa jadi bayarnya nanti lama lagi kan. Dan kita tahu bahwa sebagian besar LPG kita itu bukan diproduksi dalam negeri loh. Ya LPG kita itu hampir boleh dibilang diimport juga. Nanti teman-teman lihat ya. Dari mana? Kita cek aja. Dari mana LPG Pertamina berasal. Misalnya ya. Nah, oke. Nah, teman-teman lihat ya, LPG itu berasal dari sumber minyak, kilang atau import. Ya, import. Nah, kita nggak tahu ini data importnya yang masalahnya yang tidak tahu ya, tidak ada di pasaran kan. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman lihat ini ada importnya. Ya, kenapa akhirnya ESDM ya Menteri SDM si Balir itu mengatakan bahwa stop semuanya. Ya, stop semua. Berarti kan bisa jadi yang namanya LPG pun itu di stop. Karena sumbernya import. Ya, harus bisa dikelola dalam negeri. Jadi semua minyak-minyak yang ada
minyak-minyak yang ada yang diambil dari bumi Indonesia itu nggak boleh diekspor lagi. Sekarang harus dikelola. Jadi bisa jadi eh, Pegas ini, ya Pegas ini, perusahaan gas ini itu dituntut untuk lu memproduksi LPG sendiri ya. Minyak bumi ada. Ya itu diproduksi sendiri. Itu bisa jadi seperti itu. Karena itulah makanya lu lihat kelangkaan terjadi di mana-mana. Karena kita nggak kilang kita itu sebenarnya tidak sanggup untuk memproduksi sebanyak kebutuhan kita. Sebenarnya ya, kalau teman-teman lihat ya, itu kan sebenarnya tidak sanggup. Ya nih, ini ternyata import dari Amerika juga ya. Dari mana Indonesia mengimpor LPG? Setelah Amerika, baru negara Timur Tengah menyusul negara yang di Uni Emirat Arab adalah yang kedua asal import LPG kita, kemudian Qatar yang ketiga. Ya, ini moga-moga ya kita nggak kena ini ya nggak kena ban atau tarif terlalu besar ya. Kenapa? Karena kan Trump lagi mau jualan LPG dan jualan minyak ya kan. Ya moga-moga ini yang kita ngambil dari Amerika ini membuat si Trump itu berpikir Indonesia udah jangan apa-apain ya. Moga-moga seperti itu ya. Karena ini data ya. Jadi LPG kita ternyata nomor satu kita import dari Amerika loh. Ya, nah, dibilang jangan kaget ya. Ternyata import LPG Indonesia terbesar dari Amerika. Ya, jadi harusnya kemarin diboykot juga LPG ya. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau LPG itu sampai langka, subsidi dikurangin, sebenarnya itu cukup bagus untuk beban perusahaan. Ya, kalau saya boleh katakan seperti itu beban perusahaannya cukup bagus. Oke, ya diangkat lah bebannya. Ya karena apa? Subsidi itu sebenarnya sesuatu yang enak. Lu bilang subsidi kan. Itu kan berarti hampir boleh bilang kayak amal lah. Ya kan? Kayak amal sesuatu yang cuma dibuang doang. Apa yang menjadi keuntungan perusahaan nggak ada. Ya bahkan kan gas-gas untuk industri juga mau dinaikkan kan. Itu sebenarnya bagus untuk si Pegas nih. Bagus untuk Pegas. Cuma penerapannya di lapangan itu masih belum confirm nih data-data. Kemudian habis itu kebijakan belum diketok palu masalahnya. Jadi mau nggak mau ya kita nungguin. Ya sama teman-teman lihat hari ini turunnya juga lumayan kan. Tapi lihat sore udah naik. Volumenya juga nggak ada. Turunnya itu nggak ada volume. Oke? Turunnya nggak ada volume. Jadi makanya kita masih menunggu juga untuk Pegasnya. Oke, ini technical. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Cukup clear ya. Jadi pasar oke lah, dia udah pasti akan gonjang-ganjing. Pasti akan gonjang-ganjing. Jadi tugas kita adalah fokus pada saham-saham atau emiten-emiten atau sektor yang punya katalis. Ya, katalis yang bisa menggemukkan si emiten itu. Jadi kalau katalis lu udah lihat, emitennya sudah lari kemana ya, terus masih muncul-muncul katalis, lu bisa berasumsi bahwa ini makanannya cuma bikin kotor giginya doang gitu loh. Jadi udah jangan kejar-kejar yang emiten yang sudah di puncak-puncak harganya. Carilah katalis yang nongol tapi emitennya belum kemana-mana gitu. Ya, jadi kalau lu mau menilai ini kira-kira katalis ini kan sering ya kita bingung kan di lapangan kan. Ini katalis kira-kira itu enggak ya? Em, apa ada itu nggak ya ada efek nggak ke emiten tersebut dulu cek aja harganya di mana. Kalau harganya masih murah katalisnya nongol, nah kita mau cek nih katalis ini bisa membuat si perusahaan itu meng life cycle-nya bergerak nggak? Ya, bagaimana cara kita tahu life cycle-nya bisa bergerak atau tidak? Lu cek ke tindakan atau aksi perusahaan atau aksi manajemennya. Nah, aksi manajemen yang kita mau itu apa? Ekspansi. Ya, jadi kalau misalnya, ini em, ini ada katalis nih. Kemudian habis itu kelihatannya life cycle-nya bisa bergerak nih. Tapi aksi perusahaannya cuma bayar utang atau bayar dividen doang. Udah lu nggak usah harapin deh dia bergerak. Gitu, bergerak oke lah bergerak paling ya ke tenaganya nggak banyak. Ya, jadi kita mau fokus pada katalis yang bisa menggerakkan si life cycle perusahaan
Nah, kemudian aksi perusahaan yang kita mau lihat untuk bisa menggerakkan life cycle-nya bisa kenceng apa enggak nih roda ini, yaitu ekspansi. Nah, ekspansi itu kita butuh pantau, berhasil apa enggak. Kalau ekspansi yang nggak berhasil, ya udah rodanya memble lagi. Cuma jalan di tempat doang, cuma baru puter doang, ya, nggak berhasil, ya udah berhenti, udah. Nah, contoh misalnya kayak EBT, energi baru dan terbarukan. Pak Asim bilang proyek EBT nihil. Sebenarnya bukan masalah proyek EBT nihil, tetapi janji-janji dana yang akan diberikan oleh kayak US ya, itu nggak masuk sama sekali. Itu cuma janji doang ya. Kemudian habis itu sekarang si Trump, udah US udah lupakan aja, nggak bakal dapat uang dari EBT. Nah, uang yang masuk itu lebih ke arah Jepang ya, ke arah Asia. Ya, lebih banyak yang ke arah Asia. Jadi kalau dibilang EBT itu nihil, sebenarnya enggak juga sih. Dan menurut saya untuk kondisi Indonesia ya dengan ini ya dengan sumber daya energi baru dan terbarukannya begitu melimpah, lebih baik lu ngambil di daerah sini. Ya lebih baik ya uangnya untuk membangun yang seperti ini gitu loh. Kenapa? Karena em, biaya yang dibutuhkan memang oke lah awalnya gede ya, tetapi biaya operasional yang dibutuhkan itu jauh lebih kecil dan bisa menjamin kemandirian kita terhadap energi. Ya coba bayangkan kalau misalnya lu masih pakai diesel atau masih pakai batu bara dan lain sebagainya. Itu kan batu bara butuh diproses atau digali dan lain sebagainya kan. Sedangkan kalau energi baru dan terbarukan ya udah begitu. Lu taruh di situ, ya sinar matahari ada ya udah lu akan dapat energinya. Panas bumi ada ya lu akan dapat energinya. Kemudian habis itu apa satunya lagi air misalnya PLTA ya. Selama airnya lu jaga, selama airnya apa gunung-gunungnya, hutan-hutannya lu jaga, airnya kan pasti akan ngalir. Gitu ya sehingga kita tahu bahwa turbin-turbinnya akan bergerak begitu saja gitu. Sedangkan kalau lu apa ngandelin PLTU ya yang berbasis batu bara atau diesel, ya berarti kan lu harus depend on sumber daya yang tidak terbarukan. Ya, sekarang nih, contoh misalnya batu bara lagi hancur-hancurnya nih. Emiten-emiten batu bara kan udah sendiri kan, udah pada membuang tambang-tambangnya. Bahkan sampai pemerintah sampai bagi-bagi loh ke apa namanya ke itu namanya apa ya Muhammadiyah ya NU bahkan sampai PWI ya PGI PGI untuk Kristen KWI ya KWI untuk Katolik ya itu sampai mau dibagi ya terus habis itu apa ya ormas segala macam dibagi semua itu tujuannya apa sih? Tujuannya agar ini tambang ini tidak terbengkalai. Nggak ada yang mau. Dengan kondisi harga segini ya mungkin buat bisnis itu udah tidak terlalu bagus gitu. Apalagi ke depannya itu adalah bisnis EBT kan. Energi baru dan terbarukan. Lu bisa lihat kayak Cina gitu. Ya kita mau nggak mau balik ke sana lah ya. Eh, apa yang dia lakukan? Dia tahu bahwa ini energi fosil ini akan berakhir. Apalagi si Trump sekarang mau jualan minyak itu sampai gila-gilaan gede kan ya apa yang dia lakukan dia memproses EBT-nya ya agar apa dia bisa mandiri di energi ya bahkan sampai dia bikin matahari buatan ya tujuannya apa untuk bisa menghasilkan energi agar apa agar mandiri karena Cina itu tidak punya sumber daya kayak minyak segala macam yang berlimpah. Yang berlimpah banyak itu kan Rusia kan, sebelahnya dia kan. Kemudian kalau lu mau ngandalin batu bara lagi, ya dia udah nggak punya terlalu banyak, gitu kan? Nah, jadi mau nggak mau dia harus mandiri di situ. Kalau dia mandiri secara energi, artinya ketahanan negaranya juga akan jauh lebih kuat kan. Nah, Indonesia juga pasti akan mengarah ke situ karena salah satu kebijakan atau program Presiden Prabowo adalah swasembada energi. Ya, swasembada energi. Kalau misalnya dibilang EBT nihil, kayaknya sih enggak. Ya, jadi ya mungkin sekarang dananya tidak di situ. Ya, dananya mungkin nggak di situ karena itu gede banget dan hasilnya masih baru akan dinikmati berapa tahun kemudian. Lu bisa lihat dah Presiden Jokowi bangun 47 PLTA yang diresmikan kan Presiden Prabowo kan itu berapa tahun dibangunnya, ya kan? Nah, baru baru mulai dinikmati sekarang, gitu kan? Nah, jadi ya kalau Prabowo konsentrasi ke EBT, pembangunannya nggak kelihatan.
gitu. Ya itu mungkin nanti akan ditaruh di agak di ujung-ujung pemerintahannya kayaknya sih ya, seperti itu. Nah, sekarang dia fokus pada program-program yang bisa menggerakkan yang langsung kelihatan data-datanya. Contoh misalnya kayak makan bergizi gratis itu kan langsung kelihatan datanya. Contoh misalnya kayak ini ya minyak bumi, LPG segala macam itu kan datanya langsung kelihatan. Oh, terjadi pengurangan pada import ya, import minyak kita karena import minyak itu kan yang paling besar dari semua import-import yang ada kan. Jadi kalau itu bisa dikurangin, oh lu lihat datanya pasti bagus. Gitu. Nah, tapi yang di dalam negeri harus beres juga, jangan ditutupin kemudian ekonominya ada yang mandek. Nah, itu yang repot gitu. Nah, tapi ya kita pantau lah ke depannya itu akan seperti apa. Ya. Oke. Baik, teman-teman, untuk hari ini saya pikir cukup dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di Rabu yang mendatang ya. Oke, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa ya oke lah memang market pasti akan gonjang-ganjing, volatility akan terus membesar ya. Nah, tapi teman-teman tahu gua harus fokus di mana. Ya. Oke. Ya, kalau nggak bisa fokus ke sana, sudah liburan aja dulu lah. Nanti sampai bulan depan, ya kita baru cek lagi kira-kira marketnya seperti apa. Oke, ya. Sampai ketemu lagi. God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.